Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Jadi ini ceritanya adalah Musa itu naik ke atas gunung Sinai 40 hari 40 malam. Ngapain saudara? Tuhan bicara sama Musa tentang tabernakel, tentang baju imam, ya, dan akhirnya Tuhan kasih 2 loh batu saudara, yang ditulis dengan tangannya dia sendiri. 40 hari 40 malam. Dan orang Israel yang tunggu di kaki gunung, mereka tidak sabar saudara. Ada terjadi penundaan. Seberapa banyak kita suka terjadi penundaan dalam hidup ini? Siapa yang suka terjadi penundaan? Penundaan itu artinya sesuatu tidak terjadi seperti apa yang direncanakan. Ya, saudara merencanakan nanti saya mau punya jodoh usia sekian. Ternyata tidak terjadi saudara, terjadi penundaan. Saya mau punya anak, ya, saya mau punya pekerjaan. Apa saja dalam hidup saudara bisa terjadi penundaan saudara. Pernah yang mengalami penundaan tidak saudara dalam hidupmu? Ada yang pernah mengalami penundaan atau tidak pernah? Kalau tidak pernah luar biasa saudara ya. Semua yang saudara rencanakan terjadi seperti apa yang saudara doakan. Wah luar biasa. Tapi ternyata tidak semanis yang dibayangkan saudara. Saya percaya setiap kita juga sering mengalami yang namanya penundaan. Ya. Dan di Alkitab itu saudara ada beberapa kali terjadi penundaan. Saya kasih contoh saja, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama ada seorang yang menantikan untuk mendapatkan anak. Namanya siapa? Abram. Dia dapat janji Tuhan bahwa engkau akan punya anak dan dari keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu janji Tuhan buat Abram. Tapi mereka menanti, janji Tuhan tidak kunjung datang. Masalahnya Tuhan tidak kasih tahu kapan, itu yang jadi persoalan, betul? Kalau kita baca semua kisah yang terjadi penundaan, kita tahu pada akhirnya terjadi happy ending, sesuatu yang bagus, kita udah tahu. Tapi kalau kita alami sendiri, waktu kita sedang menantikan sesuatu saudara, sebenarnya kita suka pekerjaan menunggu. Ada yang suka? Kalau saudara buat janjian, nanti datang jam 7 ya, saudara tunggu jam 7 tidak datang, jam setengah 8 tidak datang, jam 8 tidak datang. Rasanya bagaimana saudara? Menunggu itu pekerjaan yang paling tidak enak sebenarnya saudara. Makanya jangan buat orang lain menunggu saudara kalau saudara buat janji. Ya. Menunggu itu membutuhkan, tapi bagus juga untuk melahirkan buah roh kesabaran, saudara. Ya. Nah, Abram dan Sarah itu menantikan, menunggu janji Tuhan. Sampai satu titik mereka kehilangan kesabaran. Usia 86, Abram ambil keputusan karena dipengaruhi oleh Sarah istrinya. Jangan-jangan Tuhan yang mau pakai cara lain. Kita sudah usia sebegini, sudah mandul, sudah mati haid, bagaimana kita bisa punya anak? Sudah gini, mungkin Tuhan mau pakai Hagar. Ambil dia, pakai dia sebagai, mungkin dari situ keturunan. Akhirnya apa saudara? Mereka berusaha menolong Tuhan. Hati-hati saudara. Dalam proses penantian, dalam proses menunggu janji Tuhan. Seringkali kalau saudara tidak sabar, saudara akan berusaha tolong Tuhan dengan kekuatan saudara. Dan waktu saudara tolong Tuhan, saudara pakai daging saudara untuk tolong Tuhan. Biasanya itu akan melahirkan masalah. Setiap daging kita bekerja itu selalu ada konsekuensinya saudara. Janji Tuhan tetap terjadi buat Abram, tapi konsekuensi yang dijalani tetap ada. Gara-gara dia berusaha tolong Tuhan, lahirlah namanya siapa? Ismail. Akibatnya apa? Sampai hari ini saudara, Ismail dan Israel selalu berkelahi. Sampai hari ini saudara. Itu gara-gara siapa? Abram dan Sarai, saudara. Mereka tidak sabar menantikan janji Tuhan. Ya, mereka tidak sabar menantikan janji Tuhan. Sebenarnya kita sedang menanti janji Tuhan hari-hari ini. Ada? Berani belajar sabar? Telah terjadi penundaan atau belum saudara? Satu kali dalam perjanjian baru, ada satu kisah, ada seorang yang sakit, yang dikacintai oleh Yesus sedang sakit parah. Namanya siapa? Lazarus. Lazarus sedang sakit parah dan mereka kirim pesan. Waktu itu kan belum ada handphone, belum ada WhatsApp. Kalau hari ini di WhatsApp satu kali langsung terima. Tapi waktu itu mereka mesti kirim pesan pakai kurir, pergi pada Yesus, katakan yang kau kasih sedang sakit.
Dan waktu Yesus dengar seperti itu, firman Tuhan bilang apa? Yesus sengaja menunda. Yesus sengaja menunda. Saudara, kalau saudara jadi orang yang dicintai Yesus, saudara sakit hati tidak sama Yesus? Kecewa. Kenapa Tuhan tidak datang? Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tahu saya punya masalah tidak tolong saya? Tuhan sengaja tunda. Tahukah saudara, di balik penundaan dari Tuhan selalu ada rancangan Tuhan yang lebih baik buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Di balik penundaan yang Tuhan lakukan, selalu ada rancangan Tuhan yang lebih baik buat hidup kita. Tapi seringkali kita tidak sabar saudara. Ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka ada di kaki gunung. Mereka sedang menantikan Musa, kapan dia datang. Dia sedang ada di mana? Lagi ngapain aja dia? Jangan-jangan dia sudah mati di sana. Dia tinggalkan kita di sini. Kita seperti tanpa arah, tanpa tujuan. Mereka tidak sabar lagi menanti. Akhirnya mereka ambil suatu keputusan, mereka mengambil keputusan berdasarkan daging mereka sendiri. Ya, apa yang mereka lakukan saudara? Mereka berkata kepada Harun, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat yang kedua. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan bawa pada Harun. Saudara, ini satu contoh sebenarnya dalam hal memberi itu yang bagus saudara. Waktu mereka dikatakan, ayo kita melakukan sesuatu ini untuk ibadah sebenarnya kan. Wah, mereka rame-rame mempersembahkan emas mereka. Mereka sebenarnya punya hati yang baik, tapi dengan cara yang salah. Ya, mereka punya hati yang murah hati, tapi dengan cara yang salah saudara. Ayat yang berikutnya. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat. Jadi siapa yang memahat itu anting-anting, barang emas itu? Harun saudara. Dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya apa? Anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara lihat gambar daripada patung lembu emas. Nah ini saudara, ini patung lembu emas. Saudara bertanya-tanya tidak, kenapa mereka tidak buat patung burung emas? Atau patung burung Raja Wali? Kenapa mereka buat patung lembu emas? Dari mana mereka dapat ide seperti ini saudara? Dari mana mereka dapat ide seperti ini? Saudara tahu, mereka dapat ide untuk buat patung lembu emas dari Mesir saudara. Ya, saudara tahu di Mesir itu ada satu dewa yang terkenal namanya Dewa Apis. Coba tampilkan gambar Dewa Apis. Nah ini Dewa Apis. Dewa Apis ini saudara adalah lambang daripada lembu, dewa kesuburan saudara. Nah saudara, ini artinya apa saudara? Sekalipun mereka sudah keluar dari Mesir, sekalipun mereka sudah dibebaskan Tuhan dari Mesir, tapi ingatan akan Mesir itu selalu ada dalam pikiran mereka. Jadi ada yang berkata begini, untuk mengeluarkan Israel dari Mesir butuh 1 malam. Untuk mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel dan pikiran butuh 40 tahun saudara. Itu pun tidak hilang-hilang saudara. Ini menggambarkan kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Untuk buat saudara lahir baru diselamatkan cuma butuh 1 detik dalam hidup saudara. Tapi untuk mengeluarkan sifat-sifat manusia lama saudara, itu tidak pernah akan selesai. Amin saudara. Ada namanya dalam diri kita itu namanya daging. Daging itu bukan daging yang saudara pegang ini saudara, itu tubuh kita. Daging itu sifat-sifat manusia lama saudara yang saudara warisi dari Adam. Ya, itu cuma sifat-sifat saja. Tapi manusia lamanya sudah mati bersama Kristus waktu saudara terima Tuhan sebagai juru selamat saudara. Tapi sifat-sifat itu masih mengikuti saudara. Sifat-sifat itu yang buat saudara bisa respon pertama yang negatif, saudara bisa marah, saudara bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, itu dipicu dari daging saudara. Nah daging itu dipicu dari apa saudara? Daging itu dipicu dari ketika saudara mulai tidak fokus dengan Tuhan. Ketika saudara mulai fokus dengan persoalan saudara. Saudara mulai merasa diri saudara berjalan sendirian dalam hidup ini. Itu memicu daging dalam hidup saudara. Ya.
Makanya firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka engkau tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, itu roh guru besar artinya apa? Roh Kudus selalu ingatkan saudara, saudara tidak pernah sendirian. Roh Kudus selalu ingatkan saudara bahwa Tuhan itu ada selalu bersama hidupmu. Waktu engkau selalu sadar akan Kristus, sadar akan hidupnya, sadar akan kasihnya, saudara akan dituntun oleh Roh Kudus. Dan daging tidak akan menguasai hidup saudara. Tapi waktu mata saudara berbalik daripada apa yang Roh Kudus tunjukkan dalam hidup saudara, saudara mulai fokus dengan hidup saudara, kelemahan saudara, kegagalan saudara, di situ daging mulai bekerja. Mulai ada ketakutan, mulai ada kekhawatiran, mulai ada intimidasi, dan di situ daging mulai bekerja dalam hidup saudara. Ayat yang kelima, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Kata Tuhan di sini adalah Yahweh. Ya. Besok hari raya bagi Yahweh. Jadi sebenarnya mereka itu sebenarnya tetap menyembah Yahweh, tapi pakai imajinasi yang salah tentang siapa Yahweh itu, saudara. Saudara tahu bahwa semua agama itu punya yang namanya Elohim. Karena Elohim itu adalah pencipta, Tuhan yang berkuasa. Tapi tidak semua mengenal Yahweh. Yahweh itu adalah Tuhan yang buat perjanjian. Dan Tuhan yang buat perjanjian itu hanya bagi orang Israel dan kita sebagai orang percaya. Amin. Ya, Yahweh itulah Allah yang buat perjanjian. Yang pertama di Gunung Sinai. Yang kedua di Gunung Sion. Dia buat perjanjian di atas kayu salib. Itu Yahweh, saudara. Kita mengenal dia sebagai Yahweh. Tuhan yang buat perjanjian buat kita. Kita ada dalam perjanjian itu. Nah, jadi saudara sebenarnya Harun bilang, ayo kita besok kita buat hari raya buat Yahweh. Jadi mereka sebenarnya mau dibilang tujuannya baik, caranya salah. Mereka menggambarkan Yahweh dalam hidup mereka. Mereka ambil dari Mesir, mereka buat sesuai imajinasi mereka. Mereka buat patung daripada itu, saudara. Mereka melanggar perintah yang nomor berapa, saudara? 10 perintah Allah yang nomor berapa? Nomor 2. Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Yang kedua, apa saudara? Jangan membuat patung atau apapun juga. Ya. Menjadi berhala. 1, 2 dilanggar. Nomor 1 dan nomor 2 dilanggar. Jadi sebenarnya ini bagi kita hari ini, kalau saudara ikut sekolah teologi ada yang namakan sinkritisme. Sinkritisme itu adalah penggabungan ya dari kebudayaan-kebudayaan dimasukkan ke dalam kekristenan. Kalau itu tidak bertolak belakang tidak apa-apa, saudara. Tapi kalau itu bertolak belakang, itu yang tidak boleh, saudara. Saya contohkan begini, saudara. Ya. Kalau hari ini saudara sudah kenal Tuhan, sudah percaya sama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara. Tapi kalau saudara masih punya masalah, saudara pergi ke orang pintar. Nah itu tidak boleh, saudara. Ada orang bilang dirinya orang pintar, saudara. Ada orang bilang dirinya paranormal. Itu saudara tidak boleh. Ya. Karena kita menghina Tuhan seperti itu. Amin. Ya, sinkritisme menggabungkan budaya-budaya dimasukkan dalam kekristenan. Mereka ambil budaya dari Mesir dimasukkan dalam kekristenan, dalam apa yang mereka percaya tentang Yahweh. Apalagi banyak kita bisa lihat, saudara. Bahkan Rasul Paulus pernah menegur jemaat di Galatia, jangan mencampurkan kasih karunia dengan hukum Taurat. Ya. Jemaat di Galatia, Paulus marah sekali karena mereka berusaha dibenarkan lagi dengan perbuatan-perbuatan mereka. Mereka mau disunat lagi. Ya, mereka bilang tidak cukup hanya percaya Yesus, saya harus disunat, saya harus buat ini, saya harus buat ini. Kalau tidak, Tuhan tidak menyelamatkan saya. Saudara, Paulus marah sekali itu, saudara. Dan Paulus bilang kalau ada malaikat turun dari sorga dan memberitakan Injil yang lain daripada yang aku beritakan, terkutuklah dia. Ya, makanya Tuhan mau buat kita, untuk kita bisa. Tapi sebenarnya kalau saya renungkan hal ini, saudara, sebenarnya dalam hidup kita ini, kita banyak buat berhala-berhala. Apa itu berhala, saudara? Berhala itu ketika mata kita lebih fokus pada yang lain daripada kepada Tuhan. Mungkin saudara tidak buat patung dalam hidup saudara. Mungkin saudara tidak buat namanya sesembahan di rumah saudara.
Tapi saudara seringkali lebih fokus dengan situasi saudara, keadaan saudara, persoalan saudara. Lebih fokus dengan sesuatu yang lain sehingga saudara lupa bahwa ada Tuhan dalam hidup saudara. Itu termasuk penyembahan berhala sebenarnya. Ya, dan Tuhan sebenarnya tidak suka seperti itu. Karena apa? Karena waktu mata saudara mulai memalingkan daripada Tuhan, Tuhan tidak bisa memberkati hidup saudara. Saudara tidak bisa merasakan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Nah, terus saudara, ayat yang berikutnya. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka makan dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, pergilah turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir itu telah rusak lakunya. Saudara perhatikan saudara. Tuhan bilang apa sama Musa? Pergilah, turunlah sebab apa? Bangsamu. Saudara perhatikan, ini pertama kali Tuhan bilang sama orang Israel, bangsamu. Kalau saudara lihat, di dalam Keluaran itu Tuhan selalu bilang, Musa bilang sama Firaun, biarkan umatku, ya, biarkan umatku, let my people go, bebaskan umatku. Tetapi saudara, setelah peristiwa di Gunung Sinai, untuk pertama kalinya Tuhan bilang, kasih tahu sama bangsamu, seolah-olah Tuhan lepas tangan. Ini bukan umatku, ini bukan bangsaku, ini umatmu Musa, ini bangsamu Musa. Tuhan seperti tidak mengakui mereka. Saudara, saya kasih tahu kenapa. Ya, kenapa Tuhan bisa berubah seperti itu? Dari Tuhan bilang, let my people, mereka umatku, mereka kepunyaanku, mereka milikku. Tapi tiba-tiba peristiwa di Gunung Sinai, Tuhan bilang, itu umatmu, itu bangsamu Musa. Saudara tahu kenapa? Karena orang Israel sudah buat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian hukum Taurat dimulai di Gunung Sinai. Saudara tahu isi perjanjiannya apa? Kalau orang Israel gagal satu saja, maka Tuhan akan mendatangkan kutuk, mendatangkan hukuman, bahkan kematian. Sejak keluar dari Mesir, perjanjian itu belum dimulai. Perjanjian itu dimulai ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai mewakili orang Israel. Dan perjanjian itu sudah dimulai. Ya, dengan kata lain orang Israel bilang, Tuhan jangan berkati kami berdasarkan ketaatan kami, berkati kami berdasarkan Tuhan jangan berkati kami berdasarkan anugerah-Mu Tuhan, tapi berkati kami berdasarkan ketaatan kami Tuhan. Dan detik itu cara Tuhan berurusan dengan orang Israel mulai berubah. Saudara perhatikan, Tuhan seperti berubah sekali. Di sini Tuhan bilang apa? Pergi turunlah, bangsamu itu Musa, yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir, telah rusak lakunya. Ayat yang ke-8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan pada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu lagi firman Tuhan pada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu apa saudara? Tengkuk ini tegar, tidak bisa goyang saudara. Tegar tengkuk, kepala batu, orang Kupang bilang. Ayat yang ke-10. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan apa? Membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang, saudara lihat, Tuhan ini seperti berubah. Tuhan bilang, Musa, saya akan habisi mereka semua. Lihat, aku akan habisi mereka. Tapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Jadi Tuhan itu seperti mau membatalkan janjinya dengan Abram. Saudara ingat janji Tuhan dengan Abram? Abram, Kejadian pasal 15, engkau akan kubuat jadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan memberkati banyak bangsa. Itu janji Tuhan buat Abram. Seolah-olah Tuhan tuh lupa sama janjinya. Seolah-olah Tuhan bilang, ini Israel ini aku akan habisi mereka. Dan aku akan buat perjanjian baru dengan Musa. Sebenarnya kalau bagi Musa waktu itu, wah ini kebetulan ini. Jadi bukan lagi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi jadi keturunan Musa. Tapi tahukah saudara? Mari kita baca terus saudara. Apa kata Musa?
Lalu Musa mencoba apa? Melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Saudara tahu, ini agak menarik saudara. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Ya, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan seolah-olah Tuhan itu ya harus dilunakkan hatinya. Seberapa kita kalau berdoa berusaha mengubah hati Tuhan. Saudara, Tuhan kasihi bangsa Indonesia, Tuhan jangan hukum bangsa Indonesia. Menurut saudara kira-kira waktu Musa berdoa, itu sebenarnya Musa berusaha mengubah hati Tuhan atau Tuhan yang berusaha mengubah hati Musa? Saudara bingung ya? Oke, kita baca terus dulu, saya akan jelaskan saudara ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya dengan berkata, mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Ayat 12, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Saudara, jadi Musa ingatkan Tuhan, Tuhan jangan buat seperti ini, jangan buat seperti ini. Saudara, seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang lupa dengan janjinya. Seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang harus dilunakkan hatinya. Saudara tahu kenapa Tuhan seperti itu? Tadi saya bilang bahwa Tuhan itu terikat dengan perjanjian hukum Taurat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang konsisten dengan janji. Waktu perjanjian itu sudah dibuat saudara, Tuhan itu adalah pihak yang tidak mungkin melanggar janji. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang pegang janji? Kalau dia buat perjanjian dia pasti akan lakukan. Termasuk kalau orang Israel gagal dia harus menghukum. Betul? Karena itu isi perjanjian saudara. Kalau Tuhan tidak lakukan seperti itu berarti Tuhan adalah Tuhan yang tidak konsisten dengan janji. Disitulah keadilan Tuhan itu berdiri saudara. Kenapa Tuhan dikatakan adil? Karena dosa harus dihukum. Itu isi perjanjian. Keadilan Tuhan berkata dosa harus dihukum. Amin saudara. Ya, dosa harus dihukum. Tapi saudara, kenapa Tuhan Musa sampai bisa berdoa seperti itu? Saya percaya itu bukan inisiatif Musa. Saya percaya itu hati Tuhan yang mencintai bangsa Israel. Karena Tuhan mencintai bangsa Israel tapi dia harus melakukan hukum itu. Tuhan taruh dalam hati Musa untuk berdoa seperti itu. Jadi Musa berdoa itu sebenarnya inisiatif dari Tuhan. Tuhan taruh dalam hati Musa, ayo Musa engkau berdoa seperti ini. Supaya engkau menjadi pengantara buat orang Israel di hadapanku. Amin saudara. Musa menjadi pengantara yang berdiri di antara orang Israel dengan Tuhan. Dia yang melunakkan hati Tuhan. Dia bilang Tuhan jangan hukum Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga apa? Tuhan tidak jadi membinasakan mereka semua. Karena ada Musa yang berdiri buat mereka. Sebenarnya Tuhan mau bilang, ini cuma gambaran dari sebuah gambaran yang besar. Tentang siapa? Hari ini kita punya seorang pengantara yang berdiri di antara kita dengan Bapa di sorga. Amin saudara. Hari ini kita punya seorang pengantara yang mewakili kita di hadapan Bapa di sorga. Kalau Musa saja bilang Tuhan jangan hukum mereka. Tuhan Musa melunakkan hati. Apalagi Yesus hari ini. Kalau Musa saja dituruti sama Tuhan sekalipun tidak semuanya. Karena Musa tidak sempurna. Kalau Yesus yang berdiri bagi kita di hadapan Bapa di sorga. Kira-kira Bapa dengar tidak? Kira-kira Bapa dengar tidak? Kira-kira Bapa dengar tidak? Amin saudara. Saya bisa lihat gambaran yang indah di sini. Waktu Musa berdoa, sebenarnya itu bukan Musa berusaha melunakkan hati Tuhan.
Tapi Tuhan taruh dalam hati Musa supaya bisa bangkit seorang pengantara. Musa bisa menjalankan dirinya sebagai seorang pengantara yang berdiri di antara dua pihak itu. Kalau Tuhan taruh dalam hati saudara berdoa untuk kota ini, untuk orang lain, itu bukan karena hati saudara mencintai orang itu lebih daripada Tuhan mencintai orang itu. Kalau saudara bisa berdoa untuk kota kita, daerah kita, itu bukan karena saudara membujuk hati Tuhan supaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Tapi Tuhan taruh dalam hati saudara karena Tuhan mencintai bangsa ini. Tuhan taruh dalam hati saudara untuk berdoa buat bangsa ini. Amin saudara. Amin. Tapi kita punya seorang pengantara yang sempurna. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh karena dia hari ini kita diselamatkan. Amin. Oleh karena dia hari ini. Tadinya Tuhan bilang, kamu bukan milikku. Karena perjanjian lama itu berkata kalau orang berdosa dia bukan milik Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, oleh karena apa yang Yesus kerjakan, saudara diberikan satu kepastian. Roma 8 ayat 32. Tuhan berkata, jikalau anaknya saja yang tunggal dia berikan buat kita, apalagi cuma yang lain. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya untuk selama-lamanya. Amin saudara. Sehingga apa? Ya, saudara harus sadar, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, saudara adalah tetap milik Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ini penting dalam hidup kita. Karena karya Kristus, saudara dapatkan satu jaminan bahwa saudara adalah kepunyaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin saudara. Coba kita kembali. Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka pada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan pada umatmu. Ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu. Sebab pada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Dengan berfirman pada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Saudara, doa Musa ini doa yang singkat saudara, cuma 3 ayat. Tapi doanya powerful saudara. 3 ayat doanya. Saudara bisa lihat apa dari doa Musa. Saudara perhatikan Musa tidak pernah berdoa menceritakan tentang kebobrokan orang Israel. Yang Musa bicarakan selalu, Tuhan ingatlah engkau Tuhan yang berjanji. Tuhan ingatlah engkau punya tangan yang perkasa. Tuhan engkau yang membawa umatmu. Saudara perhatikan di ayat yang ke-11 tadi Musa kembalikan lagi. Tuhan, mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap siapa? Umat siapa? Umatmu. Tadi di sebelumnya Tuhan bilang apa? Ini bangsamu Musa, ini umatmu Musa. Seperti seolah-olah Tuhan lepas tangan. Tapi Musa kembalikan, Tuhan ini bukan bangsaku, ini bukan umatku, ini umatmu Tuhan. Ini yang kau keluarkan dari Mesir, ini umatmu Tuhan yang kau janji sama Abraham, janji sama Ishak, janji sama Yakub. Ada satu pola di sini saudara yang Tuhan Musa ajarkan buat kita. Waktu kita berdoa, ingatkan selalu bukan pada keadaanmu, bukan pada situasimu, bukan pada kegagalanmu, tapi selalu bilang sama Tuhan, ingatkan Tuhan akan kasih-Nya, kebaikan-Nya, janjinya. Saudara tahu, apakah Tuhan perlu kita ingatkan? Kenapa Musa berdoa seperti itu? Apakah Tuhan pelupa, saudara? Apakah Tuhan lupa? Seolah-olah Musa ingatkan Tuhan, Tuhan jangan lupa ya, Tuhan pernah janji. Seolah-olah Tuhan itu orang yang janji tukang bohong-bohong saudara. Mesti kasih ingat. Kenapa Musa mesti kasih ingat gitu? Sebenarnya waktu Musa berdoa seperti itu Tuhan mau bilang apa? Musa, engkau tidak sedang ingatkan aku. Tapi engkau ingatkan dirimu akan janjiku buat kamu. Waktu saudara berdoa, saudara mengingatkan diri saudara akan janji Tuhan buat hidup saudara. Amin saudara. Waktu berdoa jangan ingatkan dirimu akan persoalanmu. Jangan ingatkan dirimu akan kelemahanmu. Jangan fokus dengan semua kegagalan dalam hidup. Fokuslah akan janjinya, kebaikannya,
cintanya, kasihnya buat hidup saudara. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau bilang sebenarnya waktu engkau berdoa. Tuhan tidak lupa kok sama janjinya buat hidup kita. Tapi kita yang sering kali lupa akan janjinya buat hidup kita. Amin. Next. Ayat berikutnya. Dan menyesallah Tuhan. Waduh saudara. Ini ayat yang saya baca ini, ini Tuhan bisa menyesal ya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan di atas umatnya. Saudara, Tuhan bisa menyesal tidak saudara? Coba kita buka di Bilangan pasal 23. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga ia apa? Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau bicara dan tidak menepatinya. Tuhan bisa menyesal tidak? Tuhan bisa menyesal tidak? Bingung saudara ya. Tadi di ayat tadi bilang Tuhan menyesal. Di ayat ini bilang Tuhan tidak bisa menyesal. Yang mana yang benar saudara? Saudara kalau Tuhan menyesal itu seolah-olah dia lakukan, waduh ini salah kayaknya, saya harus perbaiki. Apakah Tuhan bisa salah tidak saudara? Tuhan bisa buat perencanaan yang salah tidak? Tidak. Saudara kalau baca tadi di Keluaran, itu sebenarnya dari perspektif Musa. Musa yang lihat seolah-olah Tuhan menyesal, padahal Tuhan udah tahu akhirnya. Kalau Tuhan tidak tahu akhirnya, Tuhan itu bukan di luar waktu. Tuhan itu di luar waktu, makanya dia udah tahu akhirnya sebelum dia menjalankan awalnya. Amin saudara. Tapi seolah-olah di mata manusia, di mata Musa, seolah-olah dia menyesal. Padahal sebenarnya bukan menyesal, tapi Musa dibuat tahu. Musa diangkat itu supaya dia tahu akan rancangan Tuhan sebenarnya. Hati Tuhan sebenarnya buat orang Israel. Amin saudara. Ya, coba kita kembali ke kitab Keluaran. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan di atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh batu di tangannya. Loh yang bertulis, kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Ini tangan Tuhan sendiri yang bertulis saudara, ayat 16. Kedua loh itu pekerjaan Allah dan ditulisan itu tulisan Allah sendiri ditukik pada loh batu itu. Jadi itu tangan Tuhan sendiri yang tulis saudara. Tangan Tuhan sendiri yang tulis. Ayat yang berikutnya. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Saudara, Yosua itu contoh yang bagus. Dia menantikan, tapi dia tidak melakukan sesuatu yang salah dalam menantian itu saudara. Dia tetap menantikan saudara, dia tetap menantikan. Sekalipun mungkin dia juga tunggu Musa di mana lama sekali. Tapi dia tetap sabar menanti saudara. Makanya Yosua yang bawa orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ayat yang berikutnya saudara. Tapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang nyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar kata Musa. Ayat 19. Dan ketika ia dekat dengan perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkanlah kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki itu. Jadi loh batu yang asli, yang tangan Tuhan sendiri yang tulis itu udah pecah. Itu menggambarkan orang Israel melanggar perjanjian itu. Mereka melanggar perjanjian itu. Ya, Musa yang pecahkan itu di kaki gunung saudara. Ayat yang ke-20. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka, dibakarnya dengan api, digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruh orang Israel minum saudara. Ayat 21. Lalu berkatalah Musa pada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Harun mulai ditanya sama Musa. Lalu berkatalah Musa, jawab Harun, jangan bangkit amarah Tuanku. Harun mulai ngeles-ngeles saudara. Harun mulai cari pembelaan. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Jadi Harun ini kepemimpinannya yang apa? Yang dia mengikuti suara orang banyak saudara. Ya, dia mengikuti suara orang banyak. Sekalipun dia tahu mungkin salah, tapi dia mengikuti suara orang banyak. Dari sini kita bisa belajar bahwa suara orang banyak belum tentu itu suara Tuhan. Amin saudara. Suara terbanyak itu belum tentu suara Tuhan. Bisa saja suara itu cuma sedikit minoritas, tapi bisa saja Tuhan bicara. Ya, di sini semua bangsa Israel mau bikin itu lembu emas. Kemudian apa? Janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa itu jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka berikan kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah apa? Betul tidak ini sudah? Betul tidak ini Bu Harun bilangnya? Bilang betul tidak saudara? Jadi Harun bilang gini, ini anting-anting semua aku lempar dalam api. Tiba-tiba keluar anak lembu emas. Betul ya saudara? Tidak betul. Yang betul apa? Pahat.
paut, Harun sendiri yang pahat, Harun sendiri yang buat. Ini Harun mau cari aman, saudara. Harun mau cari aman. Dia melemparkan kesalahan bukan pada dirinya. Ayat berikutnya. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemoohan bagi lawan-lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan serta berkata, siapa yang memihak pada Tuhan datang padaku. Lalu berkumpullah kepada seluruh Bani Lewi, sukunya Musa. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggang dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Kemudian apa saudara, ayat 28, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewas berapa orang saudara? Tewas berapa orang? 3.000 orang mati untuk pertama kalinya sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada hari itu mati 3.000 orang. Gara-gara apa saudara? Gara-gara mereka buat patung lembu emas. Padahal sebenarnya hati mereka mau menyembah Yahweh. Hati mereka mau menyembah Tuhan. Hati mereka mau beribadah. Cuma cara mereka salah. Mereka buat patung lembu emas. Mereka sembah itu sebagai Yahweh. Dan saudara tahu, kalau saudara pikir Tuhan kok sadis ya, cuma gara-gara seperti itu 3.000 orang harus mati. Kalau Tuhan masih bekerja dengan cara seperti itu hari ini, kira-kira dari kita siapa yang bisa hidup saudara? Mungkin kita tidak buat patung lembu emas dalam bentuk patung dan kita sembah di rumah. Tapi berapa banyak berhala-berhala yang kita hasilkan dalam imajinasi kita. Berapa banyak berhala-berhala yang kita buat dalam hidup ini. Yang tanpa sadar kita buat itu. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Kalau Tuhan masih bersikap seperti yang dilakukan kepada orang Israel pada zaman itu. Saya percaya gereja ini kosong saudara. Tapi kita bersyukur di sini Tuhan ajar. Kebaikan manusia tidak pernah cukup untuk buat manusia itu diselamatkan dari dosa. Kebaikan manusia tidak pernah cukup untuk membebaskan manusia dari upah dosa. Dosa sekecil apapun itu bisa mengirimkan saudara dan saya ke neraka. Tidak perlu dosa besar. Tidak ada dosa besar sebenarnya. Dosa kecil, tidak ada dosa kecil. Semua dosa sama. Dosa besar, dosa kecil. Semuanya bisa mengirimkan saudara dan saya ke neraka. Kalau kita andalkan kebaikan kita, untuk kita bisa lolos dari maut, tidak ada yang bisa lolos saudara. Di sini Tuhan mau ajarkan, inilah berita Injil itu. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa dibenarkan karena apa yang dia buat. Oleh karena itu aku mengirimkan putraku yang kukasihi, anakku yang tunggal, untuk menjadi pengantara buat hidup mereka. Sehingga hari ini saudara, siapapun saudara, apapun keadaan saudara, apapun kegagalan saudara, apapun situasi yang ada dalam hidup saudara, saudara bisa penuh keberanian untuk datang pada Tuhan. Karena apa? Saudara bisa datang pada Tuhan bukan karena saudara baik, tapi karena saudara punya Yesus pengantara dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Tuhan mau bilang betapa seriusnya dosa. Betapa seriusnya dosa. Sehingga kita butuh juru selamat dalam hidup ini. Waktu engkau buat berhala-berhala dalam hidup ini. Waktu saya membuat berhala-berhala yang tanpa kita sadari. Berhala itu memalingkan mata kita dari Tuhan. Hati Tuhan sedih sebenarnya. Karena apa saudara? Kalau saudara mata saudara berpaling dari Tuhan, Tuhan tidak bisa memberkati saudara. Sekarang saudara tidak sadar akan dia. Saudara tidak punya akses untuk selalu datang pada dia. Karena apa? Mata saudara lebih fokus mungkin dengan pergumulan saudara, dengan yang lain, dengan perkara-perkara yang lain dalam hidup ini. Maka Tuhan mau selalu engkau datang pada dia. Hari ini Tuhan tidak lagi mengirimkan kematian secara fisik. Tapi mungkin engkau bisa ngalamin seperti kematian dalam jiwa saudara, seperti saudara tidak bisa rasakan Tuhan. Waktu engkau tinggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Tapi saudara bisa tidak merasakan Tuhan dalam hidup saudara. Dan itu membuat saudara tidak bisa menikmati dia dalam hidup ini. Amin saudara. Dan kita mesti sadar,
bahwa kita punya seorang pengantara yang lebih baik daripada Musa. Yang berdiri bagi kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ayat berikutnya saudara, ayat 29. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini pada Tuhan. Masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu. Saudara lihat, Musa tidak bisa berkatakan pasti. Musa berkata apa? Mungkin. Yesus berkata apa? Pasti. Amin saudara. Yesus berkata pasti dosamu diampuni. Musa berkata mungkin. Karena Yesus lebih baik daripada Musa. Kenapa Musa dibangkitkan Tuhan untuk dia bisa nego sama Tuhan? Karena Tuhan mau tunjukkan, ini cuma kopiannya, ini cuma bayangannya. Nanti ada aslinya. Aslinya itu siapa? Yesus tergantung di atas kayu salib. Coba ayat berikutnya saudara. Lalu kembali Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Sekali lagi, Musa bersyafaat buat bangsa itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Jadi Musa bilang gini, Tuhan, kalau engkau tidak ampuni, sudah, biar saya saja yang mati buat mereka. Saya saja yang binasa ganti mereka. Saudara, ini dia mau gantikan posisi daripada orang Israel. Bukankah ini yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Waktu Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Jadi Yesus ambil posisi sebagai manusia, saudara dan saya. Saudara tahu, waktu di atas kayu salib, Yesus itu ditinggalkan, dia rasa ditinggalkan. Makanya Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Saudara tahu kenapa sampai dia rasa seperti itu? Karena selama 3 jam, dosa saudara dan saya, dosa seluruh dunia, dosa sekarang, dosa masa lalu, dosa masa depan, seluruh dunia diambil oleh Bapa dan dihukumkan di atas tubuh Yesus selama 3 jam itu. Makanya pada saat itu Yesus merasa dia ditinggalkan oleh Bapa. Dia ambil posisi saudara dan saya yang harusnya ditinggalkan, yang harusnya dihukum, yang harusnya dikutuk. Dia ambil itu dalam dirinya. Sehingga apa saudara, hari ini tidak usah lagi ambil posisi itu. Saudara bisa berkata, ya Aba, ya Bapa, kenapa engkau tidak pernah tinggalkan aku? Amin saudara. Jesus is a true and better Moses. Jesus is a true and better Moses. Yesus itu adalah Musa yang sesungguhnya bagi orang Israel. Itu cuma gambaran bagi kita hari ini. Dialah pengantara yang sejati. Amin saudara. Sekiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itu yang akan kuhapuskan dari kitabku. Tapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan padamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tapi pada hari pembalasanku, aku akan balaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Saudara perhatikan, pada waktu peristiwa Pentakosta, perjanjian baru dibuat di atas Gunung Sion. Waktu Roh Kudus dicurahkan, berapa orang yang bertobat? Berapa orang yang bertobat? 3.000 orang bertobat. Pada tanggal yang sama, 1.500 tahun yang lalu, di Gunung Sinai, waktu Musa ambil 10 perintah Allah. 3.000 orang yang mati. Kenapa mati saudara? Karena hukum Taurat menuntut kesempurnaan manusia. Hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan orang Israel. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Sehingga apa? Mulai perjanjian itu dibuat, kematian demi kematian terjadi buat orang Israel. Tapi sejak perjanjian baru dibuat, kehidupan demi kehidupan mulai dicurahkan Tuhan buat siapa saja yang percaya kepada Dia.
Amin, saudara. Amin. Saudara bisa melihat gambarannya. Di sini sebenarnya Tuhan mau tunjukkan. Kenapa sih peristiwa di Gunung Sinai kematian begitu banyak? Tuhan mau bilang gini, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau tidak melalui seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Siapapun hidup saudara, apapun keadaan saudara, apapun latar belakang saudara, kalau saudara tahu, saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saudara memiliki sebuah kepastian bahwa saudara tidak pernah akan ditinggalkan oleh Bapa. Saudara memiliki sebuah kepastian, apapun keadaan saudara, Tuhan itu selalu ada buat hidup saudara. Amin. Dan Tuhan mau selalu datang sama dia. Tuhan mau selalu datang sama dia. Tuhan mau selalu datang sama dia. Supaya apa? Saudara bisa fokus sama dia. Waktu saudara selalu fokus sama dia, di situ saudara bisa mengasihi dia lebih lagi. Amin, saudara. Kalau saudara mulai buat berhala-berhala dalam hidup saudara, Tuhan sedih karena mata saudara tidak tertuju pada Tuhan. Ya, karena dia mau memberkati hidup saudara. Tapi kalau mata saudara terfokus pada yang lain, itu berhala, saudara. Berhala itu yang membuat Tuhan itu tidak kelihatan dalam hidup saudara. Tapi yang lain yang lebih menarik. Kalau seperti itu Tuhan sedih, dia tidak bisa memberkati hidup saudara. Dia tidak bisa punya akses untuk memanifestasikan sampai saudara berpaling sama dia, saudara menyadari dia dalam hidupmu. Amin, saudara.